Selamat siang teman-teman dimanapun Anda berada pada kesempatan saat ini. Ketemu lagi bersama saya Arsin Harsal TV. Pada saat ini kita akan membahas terkait viralnya suatu buku mata pelajaran SMP, tepatnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP kelas 7. Nah, ini menjadi perbincangan karena isi daripada atau materi daripada mata pelajaran ini diduga menistakan dan memberitakan suatu berita yang bohong terkait agama kekristenan. Jadi ini menjadi perbincangan halayak ramai, dan sebagai orang Kristen ya, saya tentunya protes terhadap hal ini karena kurikulum ini akan dijadikan kurikulum nasional gitu. Jadi kurikulum nasional yang akan diadakan untuk seluruh Indonesia, dan isi daripada buku itu udah jelas-jelas itu menyimpang daripada ajaran agama kekristenan. Nah, jadi saya berharap ini pada pihak-pihak terkait, terutama Kemendikbud Ristek, agar sebelum nanti buku ini sampai ke sekolah-sekolah, agar menarik dulu sementara waktu buku-buku ini semuanya dan merevisinya agar disebarkan kembali kepada sekolah-sekolah ke seluruh Indonesia. Jadi di sini kita bisa melihat pernyataan daripada buku yang dikarang sama Jaim Ukhroni dan Rusliawati ini jadi dia itu sangat menyimpang dari ajaran pokok kekristenan. Nah, di sini kita bisa melihat yang dari apanya ini, kita bisa melihat dari buku PKN untuk SMP-nya. Nah, kita lihat bahwa Kristen Protestan, agama Kristen Protestan mulai berkembang setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda dan Inggris sekitar abad ke-17. Tuannya adalah Allah, Bunda Maria, Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas. Injil menjadi kitab sucinya. Umat Kristen Protestan wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja masing-masing. Nah, ini satu pemahaman yang sangat keliru, dan saya kira ini pengarangnya ini tidak paham dengan kekristenan. Begitu juga dengan kita lihat bawahnya lagi, termasuk Katolik. Agama Katolik mulai berkembang bersama dengan kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di abad ke-16. Tuhannya sama dengan Kristen Protestan, yakni Trinitas, yaitu Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Kitab sucinya juga Injil, dengan peribadatan sendiri berbeda dengan Protestan. Umat Katolik wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja Katolik. Jadi saya kira di sini bahwa yang menulis daripada buku ini tidak paham dengan kekristenan. Mungkin dia pahamnya mungkin agama dia, karena setahu saya pemahaman seperti ini ada di pemahaman agama saudara kita, sehingga ya buku ini saya kira wajib untuk ditarik dan direvisi dulu. Kalaupun setelah direvisi baru kembali bisa diedarkan lagi untuk sekolah-sekolah untuk SMP. Nah, jadi kita lihat dari pemberitaan ini. Nah, ini kita bacakan sebentar dari portal berita dari jpnn.com. Buku pendidikan yang diterbitkan Kemenristek merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki dan dimutakhirkan, kata. Nah, kalau kita lihat dari awal ya. Kita lihat dari awal. Nah, heboh konten soal Trinitas di buku PKN.
Kemendikbud berikan klarifikasi. Masyarakat dihebohkan dengan materi dalam buku mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN SMP kelas 7 terbitan 2021. Persekutuan gereja di Indonesia atau PGI pun ikut bersuara. Mereka menyesalkan isi daripada buku tersebut. Menurut Kepala Humas PGI Jare Sumampo, buku tulisan Zain Umrowi dan Rusliawat itu menuai kekeliruan yang sangat fatal mengenai ajaran kekristenan. Kesalahan yang dimaksud terkait definisi konsep ketuhanan dan Trinitas menurut agama Kristen Protestan. Dalam buku tersebut dituliskan agama Kristen Protestan mulai berkembang setelah kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda dan Inggris, sekitar abad ke-17. Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas. Nah, ini sangat memang fatal sekali dan mereka tidak paham atas ajaran kekristenan. Ya kalau mereka misalnya tidak mereka jangan menyebarkan berita bohong seperti ini. Kalau mereka tidak mau mempercaya itu merupakan saya kira hak mereka. Tapi ini merupakan iman daripada kekristenan ya seperti itu. Untuk agama Katolik disebutkan dalam buku hal tersebut berkembang bersama pendatang Spanyol ya waktu itu Tuhannya sama dengan Kristen Protestan yakni Trinitas Allah, Bunda Maria dan Kristus. Ini ngaco benar nih. Jadi Jere menyampaikan hari ini adalah 6 Agustus PGI telah mengirimkan surat keberatan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Surat ditandatangani oleh Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Butom dan Sekretaris Umum PGI Pendeta Jacqueline J. Manuputi. Merespon hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kemestek memberikan klarifikasi menurut Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP, Adintomom, Kemendikbudristek mengapresiasi masukan, saran, dan koreksi untuk perbaikan kelanjutan dan terkait buku pendidikan. Jadi buku pendidikan yang diterbitkan Kemendikbudristek ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki dan dimutakhirkan, kata Adindito dalam pernyataan resminya. Terkait konten di dalam buku PKN, selanjutnya Pusat Perbukuan Kemendikbudristek tengah melakukan kajian dan menindaklanjuti dengan memperbaiki sesuai dengan masukan yang diterima, khususnya mengenai penjelasan tentang Trinitas dalam agama Kristen dan Protestan dan Katolik. Anindito menjelaskan dalam proses melakukan perbaikan Pusat Perbukuan Kemendikbudristek akan melibatkan pakar dari Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Nah, ini yang aneh menurut saya. Karena seharusnya dalam proses pengeditan atau proses verifikasi terhadap satu buku sebelum diedarkan ke tengah masyarakat, ya harus memang yang orang-orang yang berkompeten yang digunakan untuk mengkaji, apalagi ini masalah sangat sensitif sekali di Indonesia, masalah keyakinan, masalah doktrin agama. Jadi memang seharusnya ya dari sejak apanya itu memang kita harus mengundang orang-orang yang memang paham terhadap kekristenan. Jadi jangan asal tulis menurut pemahaman dan pemikiran mereka sendiri gitu loh, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan seperti ini. Buku saat ini beredar dengan format elektronik, tengah kami tarik dan akan segera kami ganti dengan edisi revisi, ujarnya. Untuk versi cetak, menurut Adindo, Kemendikbudristek sudah menghentikan proses pencetakan versi lama. Pencetakan selanjutnya akan menggunakan edisi revisi. Kemendikbud juga akan segera mengedarkan suplemen perbaikan bagi yang sudah menerima buku. Dia menegaskan Kemendikbudristek selalu terbuka menerima masukan, koreksi, dan saran untuk memperbaiki kualitas buku-buku pendidikan. Masukan koreksi dan saran bisa dialamatkan kepada penulis atau melalui alamat surel buku kemendikbud.go.id pungkasnya. Ya, jadi ya kita bersyukur ya di mana PGI telah bersurat kepada Kemendikbudristek dalam hal ini untuk melakukan revisi
Nah, di sini kita sebagai sebagai orang Kristen ya masih sabar ya, masih bisa berada dialog dengan menyurati. Kebayang kalau misalnya agama lain atau mungkin agama saudara kita kalau diginin pasti mungkin bisa mau berjilid-jilid datangnya nih kalau masalah ini kan masalah hal yang sangat vital ya, sangat sangat substansi sekali dalam agama kekristenan. Ya, jadi kita tidak perlu lagi supaya kita berharap sebelum buku ini diedarkan kembali kepada sekolah-sekolah, kepada anak didik, kita berharap buku ini direvisi dulu sesuai dengan memang doktrin daripada kekristenan, baik itu Kristen Protestan maupun itu Katolik, sehingga tidak menjadi polemik atau menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita bersyukur ya kepada Kemendikbudristek menerima keluhan daripada orang-orang Kristen, sehingga diharapkan segera merevisi daripada buku tersebut. Demikian saudara-saudara, dimanapun Anda berada saat ini, mari kita tetap doakan negara kita supaya tetap aman, damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita tetap toleran kepada sesama manusia di Indonesia. Selamat siang, salam.